Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi komputer dan juga secara komputer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mashkur Zakaria, panggil saja aku Ali. Dari Prodi Teknik S1 Teknik Informatika. Hal-hal yang saya akan bahas, yang pertama, evolusi sistem komputer. Yang kedua, karakteristik komputer dari masing-masing generasi. Yang ketiga, peralatan teknisi komputer. Yang keempat, sistem kerja pada sebuah proses komputer. Yang pertama tadi, evolusi sistem komputer. Pada zaman dulu sebelum era komputer, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu mereka mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Ahli-ahli perniagaan dari Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abakus atau yang kita kenal biasanya itu sempoa untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier. Blaise Pascal mencipta mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Generasi komputer yang kedua 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Generasi komputer yang ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Generasi komputer yang keempat, 1971, hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Generasi komputer yang kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Karakteristik tiap-tiap generasi. Pada komputer di setiap generasi pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tentunya juga memiliki performa yang berbeda. Generasi yang semakin baru akan semakin memiliki banyak kegunaan dan juga performa yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan apa saja generasi-generasi komputer dan karakteristiknya. Komputer generasi pertama. Di situ terlihat pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan juga komputer generasi kelima. Karakteristik komputer generasi pertama. 1. Ukuran fisik hardware komputer lebih besar. 2. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 3. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 4. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 6. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 7. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin.
8. Daya simpannya kecil dan prosesnya kurang cepat. 9. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya. 10. Sirkuit menggunakan tabung hampa. Karakteristik komputer generasi kedua. 1. Sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nomor 2. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Yang ketiga, memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tape dan magnetic disk. 4. Kemampuan dalam melakukan proses real time dan real sharing. 5. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil. 6. Proses operasi lebih cepat. 7. Kebutuhan terhadap daya listrik lebih kecil. 8. Orientasi penggunaan program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis. Komputer generasi ketiga. Penggunaan listrik lebih hemat. Nomor 2. Peningkatan dari sisi software. Nomor 3. Harganya semakin murah. 4. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. 5. Karena telah menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih tepat dan cepat. 6. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Nomor 7. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. 8. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik dengan kapasitas besar. 10. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Karakteristik komputer generasi keempat. Menggunakan LSI, Large Scale Integration. 2. Dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor. 3. Lebih efisien. 4. Tidak membutuhkan daya listrik yang terlalu besar. Karakteristik komputer generasi kelima. 1. Masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. 2. Fitur-fitur yang semakin banyak. 3. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. 4. Lebih efisien dan bisa dibawa kemana-mana. 5. Penyimpanan sudah lebih cepat. Peralatan teknisi komputer. Peralatan yang dibutuhkan teknisi komputer atau peralatan teknisi. Sebagai teknisi, kita akan selalu dituntut untuk memberikan support kepada perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja, baik dari segi praktek lapangan, teori, ataupun keduanya. Untuk teknisi IT, peralatan dasar seperti laptop, flash disk, DVD eksternal, dan beberapa software tambahan seperti antivirus dan Microsoft Office sudah sewajarnya dipersiapkan. Inilah beberapa tools yang sebaiknya dimiliki teknisi komputer. Nomor 1. Obeng. Kerjaan dasar teknisi komputer adalah dapat menginstal ulang Windows dan merakit komputer. Dengan adanya obeng tentu saja mempermudah kita untuk merakit komputer atau membongkar komputer. Nomor 2. Tang crimping. Alat ini berfungsi untuk memotong atau mengupas kabel UTP dengan fungsi utama yaitu untuk mengunci RJ45 yang sudah terpasang pada kabel Ethernet. 3. RJ45. RJ45 adalah konektor dari kabel Ethernet atau kabel jaringan. Ada yang berbahan dari plastik, ada juga yang dilapisi besi. 4. LAN tester. LAN tester digunakan untuk mengecekkan kabel UTP yang telah terpasang RJ45 atau RJ11. Alat ini dapat mengecek hasil kabel Ethernet yang kita buat sudah bagus atau belum. 5. CD atau DVD ROM eksternal digunakan untuk menginstal Windows dan aplikasi atau software. Usahakan memiliki alat yang satu ini karena pada kenyataan di lapangan tak jarang diharuskan untuk menginstal ulang komputer atau laptop. 6. CD operasi sistem. CD Windows XP, 7, Linux, dan server yang lain jangan lupa untuk dipersiapkan karena menginstal ulang sudah menjadi kegiatan sehari-hari teknisi komputer, apalagi jika di jaringan perusahaan tersebut sudah tersebar virus komputer. 7. Driver and software. Untuk pemasangan install driver di PC atau laptop yang menggunakan versi Windows lama. 8. Yang terakhir, multitester. Beberapa fungsinya mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan. Sistem kerja pada sebuah proses komputer. Komputer adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Banyak kegiatan manusia yang dibantu oleh keberadaan komputer, misalnya mengirim surat elektronik, mencari referensi, melakukan ujian online, menyimpan data kependudukan, mengolah data penelitian, hingga pembuatan berbagai macam film dan animasi, dan lain-lain.
Sejak saat itu komputer terus-menerus berkembang hingga semodern sekarang. Walau begitu, pada dasarnya komputer memiliki prinsip dan cara kerja yang sama. Prinsip kerja komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu perangkat input, perangkat output, CPU, dan memori. Berikut penjelasannya. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. CPU menjalankan kode aktif dan memanipulasi data, sedangkan komponen lain memiliki peran yang lebih pasif seperti menyimpan memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. 3. Perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer, sedangkan perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. 4. Mengambil informasi input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner, 1 dan 0. Mengelola informasi, pemrosesan data input yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput CPU dengan bantuan dari RAM. Menyimpan informasi. Penyimpanan. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Contoh memori persisten adalah hard disk dan juga flash drive. Dalam memori persisten, data byte akan disimpan dalam bentuk file atau folder. Sekian dan terima kasih.